Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini di depan Mister ada karburator monster, karburator besar yaitu PE31 dan 33. Wow, nih pas lihat pertama ini, wow udah langsung, ini serem banget. Ini kesannya itu, wow banget. Nah, penasaran akan si karburator PE31 dan 33 ini? Gimana sih performanya terus dibandingkan dengan PE28 atau PWK34? Secara dimensinya besar mana Bang? Oke, nanti kita bandingkan juga ya. Dimensinya, kita ukur dimensinya, baik pantatnya, moncongnya, dan lain sebagainya ya. Ikutin terus dan tentunya pasti kita akan tes juga kan. Tenang aja kan, mungkin beberapa hari ke depan saya tes ya. Dan hasilnya akan saya bahas di akhir video ya. Nah, wajib simak dulu dari pertama. Oke, ini dia kan penampilan dari si PE31 dan 33 CPO. Nah, ini ya, 33 tuh, ini big PE, ini lihatnya besar nih. Kalau kita bandingkan ya dengan si PE ini, kita bandingkan dulu ya dengan PE normal ya, PE30 atau PE28. Nah, ya beda-beda tipis sih, tapi besar ini moncongnya juga gede. Kalau dibandingkan dengan PWK34, nah hampir sama ya dengan PWK34 ya. Kalau dibandingkan dengan yang karburator yang gede yang 38, misalnya ini, tuh ini masih kecil ya. Jadi ini masih mantap lah. Masih masuk ke berbagai jenis motor, nggak terlalu gede juga kayak ini. Tapi mirip dimensinya dengan PWK34 ya. Secara dimensi. Nanti kita bahas luar dalam pokoknya ya. Dan lebih gedean dikit daripada PE28 atau 30 ya kan. Tuh ya. Nanti kita bahas ya, kita ukur pakai Sigmat juga. Oke. Nah, melihat ini CPO segitu gedenya untuk yang seri PE33 ini, saya berpikir begini ya. Gile banget ini CPO terus berinovasi karena emang suatu hal yang wajar ya. Mengingat CPO ini dari negara asalnya itu memang spesialis pembuat karburator dan throttle body ya kan ya. Bahkan ada beberapa produk karburator racing yang buat di pabrik CPO. Itu saya tidak sebutkan apa merek apa aja, yang jelas bikin di pabrik CPO kan. Karena CPO itu pabrikan karburator terbesar ya, salah satu di dunia. Oke, ini dia ya. Kita bahas kemasannya dulu ya kan ya. Dapat apa aja kan? Oh ya, ini kemasannya ya, itu yang udah terbuka. Nih, harganya dulu. Harganya cuma 500 ribuan kan. Ini saya beli 535 ya, harganya sangat terjangkau. Ini yang paling menarik kan. Harganya sangat terjangkau. Melihat ini karburator ini dari sisi secara visual dulu. Ini lihat performanya sangat tinggi. Moncongnya ini super big. Terus ada power jetnya juga, terus capnya gede. Nanti kita ukur pokoknya semuanya secara detail. Jangan pernah terlewatkan supaya nggak ketinggalan informasi. Nah, ini kemasannya ya kan ya. Kemasannya PE31. Kalau yang ini sesuai ya, PE33. Udah gitu dapat pilot jet, main jet bonus, jarum, intake, selang, dan tentu unit ya. Oke, nah ini ya unitnya. Dapat apa aja Bang? Ini seharga 530 ribu, tapi dapat banyak nih, menang banyak. Ini dapat selang, warnanya juga biru, matching, mantap. Ini juga intake, ya intake bisa dipasang. Nah, sebetulnya untuk intake sama dengan PWK34 ya. Bisa pakai intake 34 ini ya. Nah, ini untuk 31 dengan 33 sama ya, cuma beda venturi doang. Nah, ya. Ini menarik, nanti bisa di rimmer sampai berapa, ikutin terus kita ukur. Bisa di rimmer sampai berapa, skepnya juga gede, berapa, kita bandingkan juga dengan PE juga. Nah, ini ya. Dimensi dari samping seperti ini ya kan ya. Dimensi dari depan seperti ini ya. Dimensi dari bawah begini. Nah, ini mungkin kelihatan panjang, tapi saya lihat ini sama dengan PE dengan PWK. Nanti kita juga mau coba pakai si mangkuknya pakai PWK34 atau PE28 atau PWK28 juga sama ya. Kita lihat nanti bisa, karena tadi saya lihat bisa ini. Oke, lanjut. Sebelum kita tes, tentu kita harus mengenal bagian luar dulu ya. Ini lihat, ini masih ada disediakan jalur untuk oli samping. Ini saya suka ya kan ya. Ini disediakan jalur oli samping, jadi bagi motor yang nggak ada di intake-nya jalur oli samping bisa pakai ini. Kalau enggak ya misalnya udah ada bisa ditutup. Kalau di 4 tak bisa ditutup ya. Sama seperti PE pada umumnya yang normal ya, udah ada jalur oli sampingnya. Keren gitu. Untuk cuk, ini saya suka sistemnya tarik langsung seperti PWK ya kan ya. Nah, yang paling menarik ini tentu ada power jet dan bisa diganti-ganti ukuran power jetnya. Mantap nih. 535.000 tapi semantap ini, woi keren nih. CPO memang memberikan harganya ini nggak kepalang murah. Oke, kita lihat skep. Oh nih bagian luarnya.
secara dimensi ini agak panjang, tapi ini bisa saya ganti. Kita coba pakai PWK. Nanti kita juga ukur dimensinya ya. Oke. Sekarang kita pertama lihat juga udah ya, ini setelan. Ya. Forget moncongnya Superflow lebih gede daripada PWK. Nah, lihat nanti kita ukur ya. Berapa sih selisih antara PWK dengan ini si ini? Nanti kita ukur. Pokoknya ikutin terus. Kita pertama ukur skep dulu ya kan ya. Dapat bonus ya tadi ya, pilot jet main jet ya, dengan intake dengan selang ya. Nanti kita ukur juga. Wow, mantap ini gede. Saya terkaget-kaget kan, karena biasa pakai PE 30, 31, 28 sama kan segede gini. Ini pas lihat ini, wow gede banget kan. Kita ukur ya kan ya. Skepnya berapa mili kan ya. Oke. Kita lihat. Wow 33 kan. Kurang lebih 33 skepnya ya kan ya. Mantap. Sebagai perbandingan, PE 28 atau PE 30 rata-rata itu skepnya ukuran 30 ya. Paling gede itu yang PE 30 atau 31 itu ukurannya itu 32, paling gede itu. Jarang itu juga ya. Ini 33, buset. Dibanding dengan PE 28 atau PE 30, bedanya antara 3 mili sampai 2 milian ya kan ya. 3 mili sampai 1 milian lah. Yang jelas ini lebih gede. Ukuran 33 alehim gambreng. Buset. Ini ada tulisan juga nih CPO PR 33, mungkin PR Racing 33. Buset, ini bahannya juga ini ya. Ini kuningan dengan yang dilapisi headchrome. Headchrome-nya menurut saya ini lumayan. Lumayan hard chrome kan, nggak cepat aus kan ya. Mantap. Oke, lanjut ke bagian apa kan. Oke, ini dia Powerjet kita buka aja ya supaya paham. Ini sistem Powerjetnya bisa di setel ya, nggak paten kan. Kebanyakan kalau PE yang Powerjet itu nggak bisa di setel, terima apa adanya aja seukuran gitu. Kalau ini bisa di setel kan, mantap lah. Mau ukuran berapa, ini juga gede ukurannya tuh ya. Ini mungkin sekitar ukuran 0,7. Sebetulnya standar ini juga udah bagus, tapi kalau ingin disesuaikan lagi bisa kita ganti juga ya. Ininya sih Powerjetnya ya. Ya, kita buka aja sekilas aja dulu ya. Kita buka Powerjetnya tuh, bisa dibuka ya, ada jelas ya. Bisa kita buka kan. Oke. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Nah, ini yang paling seru ini bagian dalam. Ini ya, Powerjetnya bisa dibuka, bisa diganti ya kan ya. Oke, sambil melihat kucing racing berantem, kita buka mangkuknya dulu ya. Sekilas, mangkuknya ini sama dengan PE pada umumnya ya kan ya. Dengan PWK pada umumnya. Karena PE dengan PWK bagian mangkuknya itu sama sih sebetulnya ya. Masih bisa saling tukar kan ya. Nanti kita coba juga pakai PWK ya mangkuknya. Penasaran ya. Oh iya kan, untuk ukuran skep ternyata beda ya. Kalau yang ukuran 33 itu ya, diameternya 35 ya. 35 ya, 35. Kalau yang ini 30 tadi itu berapa? 33 ya, beda 2 mili ya. Jadi beda juga di kodenya ya kan, seperti ini ya. Ini tulisannya PR33, kalau ini PR35 ya. Ini lebarnya 33, ini lebarnya 35 ya. Udah jelas ya, skepnya beda ya untuk bagian skep. Meskipun bodinya ini sama, cuma beda tentu penturi ya. Yang isi 31, ini 33 tuh. Ya, moncongnya sama ya. Moncongnya sama. Ininya juga sama ya. Bodinya sama juga ya kan ya. Cuma beda skepnya. Oke, sebelum buka bagian luar, kita ukur moncongnya ya kan ya. Moncongnya kita ukur di sini, kita lihat ini moncongan bagian yang dalam ini ya. Tuh. Ini kita lihat bandingkan dengan PWK nanti ya. Ini sekitar 57-an ya. Sekitar 57 lebih dikit. 57,3 lah. 57 aja anggap ya. Kita bandingkan dengan PWK. Ini sebagai perbandingan dulu ya. Kita sebagai perbandingan dulu. PWK ini, wah PWK lebih kecil malahan. PWK 34 aja sekitar 54 kan. Jadi otomatis gede ini nih. Ya udah dimensinya aja gede begini ya kan ya. Sebagai perbandingan, nah kita lihat begini aja dulu tuh ya. Secara visual aja. Tuh, gede beda ya. Depannya juga serem, buset, tirusnya mantap. Ini CFM sama gas speednya itu mantap. Apalagi ini turbulensinya minim ya, seperti ini minim ya turbulensinya dibanding kayak ini. Ini turbulensinya agak gede, ini minim. Oke, untuk ini untuk bagian belakang ya. Bagian ini kita ukur sampai bisa dilimer juga berapa ya. Kita ukur ya, bentar kan. Ya, kita ukur.
Ini saya ukur sekitar 40 mili ya, alias 4 cm 40 mili. Sama dengan PWK 34 ya, sama dengan PWK 34 ya untuk bagian ini. Ini bisa di reamer sebetulnya sampai 3 eman, 36. Yang amannya itu 36, sebetulnya 37 juga bisa ya di reamer. Tapi 36 masih aman banget ya, 36, 37 bisa ya, tapi amannya kita cari 36 ya. Mantap nih. Moncongnya udah gede. 33 ini ya, 33 atau 31 ini juga udah gede ya Gan ya. Nah ini ya, tuh gede banget, sama ya dimensi ini dengan cuma beda pentili doang. Udah gitu ininya ya, super plow-nya super plow banget kan, scape-nya juga gede. Wah performanya mantap ini. Segede apapun PE, paling kalau kita ganti scape, kita bikin di tukang buut, paling gede ukuran 32. Paling gede itu udah mentok di Ninja FFA atau di balapan liar ya. Nah ini udah 33 dari pabrik kan, mantap ini ya, buset dah, minim lagi turbulensinya, gile, mantap. Untuk head nozzle ya menonjol ya, tuh ya, agak menonjol ya kan ya, tapi nggak terlalu mendem banget, cukup lah segini ya, performanya menonjol ya, mantap, oke lah. Ini di bonusnya juga ada ukuran 128, 132, terus pilot jetnya 4552. Terus ini 4538, ini 135, 128. Ini mana yang 3132 ya, 3133 ketuker, nggak apa-apa lah. Kalau pilot jet main jet harus disetting sendiri juga ya. Untuk jarumnya kodenya WK24 ya kan. Oke, lanjut ke bagian dalam yang seru nih. Oke, kita buka bagian dalam. Jeng jeng. Mantap ini nih. Ini nozzle-nya udah PWK. Pelampungnya bisa disetel. Secara sekilas ini mirip PE pada umumnya ya kan ya. Kita coba mangkuknya juga pakai PWK. Nih ya, pilot jetnya PE PWK sama pada umumnya, ini udah PWK. Mantap, ini bisa di setel juga. Oke, kita coba mangkuk ini ya. Mangkuk si PWK ya, PWK 34. Hanya membuang penasaran aja, yang mangkuk standarnya kita ganti pakai PWK ya. Dan ternyata hasilnya sangat bisa. Ini saya pakai PWK 34 ya, sebetulnya PWK 28 juga bisa ya kan, sama 24 28 ya. Bisa ya kan? Dimensinya jadi berubah seperti apa ini ya, dimensi ketika diganti pakai PWK 34 kan. Nah, dimensinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau Pak, karena ini kan tuh, ini pakai mangkuk PWK 34 ya, PWK 28 sama ya, tuh. Jadi hasilnya lebih pendek. Ini bisa aja misalnya Bang, punya saya bawahnya pingin agak pendek. Nah, ini bisa diganti seperti ini ya. Ini hanya sebagai penasaran aja. Seperti ini ya. Dimensinya lebih pendek kan ya. Kalau dibandingkan dengan PWK seperti apa Bang? Yang ini ya kita bandingkan dengan PWK. Kurang lebih tingginya jadi sama ya Gan ya. Mantap ya. Oke, lanjut. Jadi secara dimensi ya hampir sama dengan PWK 34, tapi memang lebih gede sedikit daripada PE28 atau 30 ya. Ini PE28 atau PE30 sebagai gede gini, ini gini ya. Apalagi kalau mangkuknya udah diganti pakai PWK, ini hanya sebagai penasaran aja ya. Hasilnya tingginya sama kan. Jadi memang ini lebih besar daripada PE pada umumnya, tapi ukurannya hampir beda-beda tipis dengan PWK 34. Jadi worth it ini, masih mantap ini. Bisa dipakai buat harian, nggak mentok-mentok rangka atau mentok yang lainnya. Biasa kalau karburator gede begini susah ya, terlalu gede mentok rangka atau apa. Ini kan tuh masih normal lah, masih karburator normal PWK, meskipun ini ya kalau dibandingkan dengan PE, wah buset, gede banget gitu yang PA biasa. Mantap ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita buka jeroannya juga yang tadi belum dibuka. Oke, ini nozzle-nya kan nozzle PWK ya. Nozzle PWK ini berapa hole? Kita lihat 8 hole standar PWK. Lumayan lah, mantap untuk harian, untuk balap. Full 8 untuk PWK lebih dari cukup. Saya juga suka pakai yang 8 ya kan ya. Nah ya mantap ya, sambil lihat kucing racing berantem. Oke. Nah ini mantap ya. Ini pelampungnya secara dimensi sama dengan PWK atau PE ya. Bahkan si mangkuknya juga bisa pakai PWK atau PE ya kan ya. Nah ini ya udah dapat ini juga kan. Nggak usah pusing-pusing, ini menandakan performa tinggi. Untuk pilot jet main jetnya ya sama dengan PWK. Ini pilot jetnya sama dengan PWK atau PE. Oke, lanjut. Sekarang saya mau tes di motor. Nanti mungkin hasilnya seperti apa saya akan jabarkan. Mungkin video tesnya hanya sekilas ya karena mengingat durasi, tapi hasil dari pengetesan saya akan kasih tahu ya kan ya, gimana impresifnya, gimana sih performanya
Nah, nanti saya jabarkan. Mungkin saya butuh beberapa waktu, mungkin seminggu atau 2 minggu. Nanti videonya digabung dan saya langsung jelaskan reviewnya lengkapnya, kan. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita gaspol aja, kan. Ah, mantap ya, kan ya. Gas. Oke, akhirnya setelah beberapa hari tes, ini sekitar semingguan 2 mingguan saya tes, hasilnya memang sangat mantap. Buset, RPM-nya itu cepet banget gitu. Apalagi RPM-nya itu RPM, kan. Putaran bawahnya ngisi, apalagi putaran atas. Memang si PE CPO 31 dan 33 memang bukan sembarang PE karburator, tapi PE monster, PE brutal lah kalau menurut saya. Ini keren. Saya suka nih. Mungkin nanti saya tes di motor-motor saya yang lain ya, kan ya, mungkin di Air King atau di mesin SND. Mengingat ini ya, kalau dari bahan bakar selama seminggu saya kok menurut saya lebih irit daripada PWK 34 gitu ya. Lebih irit daripada PWK 34, tapi performanya ini berani ngelawan. Melihat moncongnya aja super alaihim gambreng super gede. Powerjetnya juga mantap, nggak kalah sama PWK 34, kan. Dan ini harganya cuma 500 ribuan. Buset nih, CPO memang inovasinya tiada henti, kan. Oke, lanjut. Nah ya, menurut saya worth it gak, Bang? Menurut saya worth it banget. Lebih irit daripada PWK 34 atau PWK 32. Ini mantap ya. Yang 31-nya aja kencang, apalagi yang 33. Karena kemarin ya saya sempat coba yang 31 dengan yang 33 berbarengan dan mantap. 31-nya mantap, 33-nya juga apalagi mantap, kan. Oke, itu aja mungkin ulasan dari Mister. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu terus konten-konten Mister yang lainnya, kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Tech. Mantap.